Di Indonesia, kecelakaan menjadi masalah yang serius. Berdasarkan data kepolisian, di tahun 2017, tercatat sejamnya itu terdapat 3 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa 61% kecelakaan disebabkan oleh manusia, 9% oleh kendaraan, dan sisanya oleh prasarana. Lalu, kecelakaan ini didominasi oleh kendaraan bermotor. Sekitar 73% kendaraan bermotor ini mengalami kecelakaan. Nah, karena hal ini, penderita-penderita atau korban-korban yang kehilangan anggota tubuhnya juga kehilangan pekerjaannya, dan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk membuat smart prosthetic arms yang lebih canggih. Kami mengusulkan Human Artificial Intelligence Arms atau yang bisa disebut dengan HAYA. Nah, alat ini bertujuan untuk memudahkan si penderita dalam beraktivitas sehari-hari. Dan juga alat ini dilengkapi oleh sistem AI atau kecerdasan buatan. Kami mengusulkan ini karena di tahun 2022, kasus kecelakaan ini sudah mencapai 61.000 lebih kasus. Oleh karena itu, kami mengusulkan alat ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan PKMGT untuk bagian 2, yaitu gagasannya, di bagian pendahuluan dan juga solusi yang kita berikan. Nah, untuk pendahuluannya, kita melihat penyandang disabilitas itu adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam interaksi terhadap lingkungannya. Nah, riset data dari Riskesdas menunjukkan bahwa 0,08% anak-anak usia 24 sampai 59 bulan merupakan penyandang tuna daksa. Nah, pada tahun 2013, Suksesnas memberikan sebuah persentase penyandang disabilitas di Indonesia itu sebesar 2,45%. Nah, dari hasil itu kita melihat bahwa kita membutuhkan suatu alat yang benar-benar memberikan dampak positif terhadap kebutuhan masyarakat ini, dan kami mengambil sebuah alat, yaitu adalah suatu prosthetic arm yang dimana prosthetic arm ini juga akan membantu apa namanya para penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, penyandang disabilitas ini akan melakukan suatu operasi, yaitu adalah operasi di bagian transhumeral atau operasi di atas lengan, yang operasi ini juga akan membantu kita untuk memasukkan jaringan sensorik baru bernama TMR, yaitu target muscle reinnervation, yang dimana target muscle reinnervation memanfaatkan sinyal kontrol EMG untuk membantu pasien dalam menggerakkan tangannya. Nah, kontrolnya itu akan lebih intuitif dan juga akan lebih membutuhkan lebih sedikit usaha, sehingga pasien tidak perlu berlama-lama, tidak perlu menggunakan tangannya tenaganya terlalu kuat. Nah, TMR ini juga akan dilengkapi oleh Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi ini akan membantu dalam pengoperasian dari tangan si pasien itu tersendiri. Nah, selain itu juga kita akan melengkapi alat ini dengan sebuah health monitoring yang memanfaatkan layar AMOLED dari buatan Samsung. Nah, health monitoring ini akan membantu pasien dalam memperlihatkan banyaknya oksigen, terus tekanan darah, aliran darah, dan juga kedepannya mungkin kalau kolesterol gitu. Mempresentasikan PKMGT yang kami punya, yaitu saya akan mempresentasikan bagian C dan D. Selebihnya presentasi dilakukan oleh teman-teman saya. Yang C yaitu pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya, yaitu agar konsep HAYA ini atau Human Artificial Intelligence Arm dapat direalisasikan, maka pihak-pihak yang dapat membantu agar dapat terimplementasikannya antara lain A, yaitu Biomedical Engineer. Peran Biomedical Engineer di sini dalam mewujudkan Human Artificial Intelligence Arm sangat krusial. Peran utamanya itu untuk mentransformasikan material yang dibutuhkan, yaitu kobalt dan titanium, untuk menjadi bahan utama untuk Human Artificial Intelligence Arm. Dikarenakan kedua bahan tersebut memiliki kaidah biomaterial yang sifatnya anti karat, tidak mudah menghantarkan listrik, kuat dan ringan, sehingga hal tersebut cocok untuk dijadikan bahan utama
untuk Human Artificial Intelligence Arm ini. Peran yang kedua itu sebagai profesional di bidang rekayasa medis, sehingga seorang biomedical engineer sangat mampu untuk menerapkan rancangan konsep Human Artificial Intelligence Arm untuk mampu juga untuk memprogram alat tersebut sesuai dengan kebutuhan, serta etika yang harus diterapkan dalam rekayasa untuk kebutuhan medis secara komersial. Peran yang ketiga yaitu harus mampu untuk membuat desain Human Artificial Intelligence Arm yang nyaman bagi penggunanya, sehingga gagasan utama yang dibutuhkan HAYA ini atau Human Artificial Intelligence Arm yaitu kenyamanan untuk beraktivitas dapat terrealisasikan. Selanjutnya itu dokter spesialis ortopedi ahli traumatologi dan rekonstruksi. Peran seorang dokter di sini yaitu membantu tim biomedical engineer untuk membuat prototipe Human Artificial Intelligence Arm. Hal ini sangat krusial dikarenakan dibutuhkan seorang profesional di bagian medis untuk mempermudah jalannya prototipe agar dapat diuji coba ke resipien, yaitu manusia. Hal ini berkaitan pula dengan kode etik seorang dokter yang itu dapat melakukan uji klinis terhadap Human Artificial Intelligence Arm ini dengan protokol yang harus ditepati. Peran dokter yang kedua yaitu untuk memasukkan Human Artificial Intelligence Arm ke lengan resipien. Hal ini sejalan dengan bidang keahlian dokter spesialis di sini, yaitu untuk mencakup bagian Human Artificial Intelligence Arm ke lengan resipien. Yang ketiga yaitu tim IT. Tim IT dapat merealisasikan konsep di sini yaitu kecerdasan buatan. Hal ini sangat dibutuhkan dikarenakan kami akan menggunakan Raspberry Pi sebagai chip dari mesin kecerdasan buatan pada Human Artificial Intelligence Arm. Raspberry Pi ini harus diprogram sedemikian rupa agar berfungsi dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan tim IT untuk memprogram chip Raspberry Pi tersebut. Selanjutnya di sini tak luput dari peran dari pemerintah di Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Yang dia itu untuk merealisasikan produk ini, kami memerlukan beberapa langkah strategis, yaitu tahap 1, di sini ada 4 tahap, yaitu tahap satunya itu tahun 2022 sampai 2024 akan melakukan persiapan riset mengenai Human Artificial Intelligence Arm seperti membuat kajian ilmiah dan melakukan riset teknologi. Yang tahap kedua yaitu tahun 2025 sampai 2028 itu kita melaksanakan proyek membangun regulasi dan kerjasama terhadap pihak-pihak tertentu serta membuat desain dan perancangan alat dan memfokuskan sasaran aspek ekonomi. Yang tahap ketiga yaitu 2008 sampai 2032 mulai menguji coba alat dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Serta di sini pula kita akan mengevaluasi dari hasil uji coba tersebut. Jika alat sudah sesuai, maka siap diluncur ke masyarakat luas. Yang tahap keempat yaitu tahap akhir, alat ini siap diproduksi secara massal di pasar luas, serta terus memonitoring dan melakukan pembaharuan terus-menerus sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan fungsinya. Selanjutnya, ada bab ketiga dari kesimpulan. Yang pertama ini menyatakan gagasan yang diajukan. Human Artificial Intelligence Arms, sebuah prosthetic arms yang bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam beraktivitas yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Yang kedua, cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Dalam perancangan sebuah prosthetic arms ini kami membutuhkan langkah yang strategis, yang konseptual dan juga pihak-pihak yang dapat bersinergi agar alat yang kami rancang ini berjalan dengan lancar. Seperti dari Kementerian Teknologi Informasi, Perdagangan, dan Kesehatan. Mereka semua berperan penting sebagai pihak yang berwenang. Untuk Kementerian Teknologi Informasi, khususnya pada alat Human Artificial Intelligence Arms, yaitu alat yang dapat membantu pasien disabilitas dengan didukungnya oleh teknologi yang menggunakan sistem AI. Dan untuk Kementerian Perdagangan berperan sebagai lembaga yang membantu untuk mempromosikan sebuah alat yang kami rancang ke pasaran yang lebih luas. Dan yang terakhir dari Kementerian Kesehatan juga berperan dalam kondisi pasien yang membutuhkan sebuah alat untuk mempermudah aktivitas pasien tersebut. Proses teknologi yang dirancang membutuhkan waktu selama 10 tahun ke depan. Karena alat yang dirancang ini harus disempurnakan dengan menggunakan prototipe. Ketika alat yang sudah kami rancang dan diuji cobakan lalu diterima oleh masyarakat dengan baik, maka alat ini akan kami langsung diperjualbelikan.
Dan yang terakhir itu ada prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Contohnya itu yang pertama, angka kemiskinan pasien disabilitas akan menurun dikarenakan alat yang dirancang dapat membantu pasien tersebut. Dan yang kedua, seiring berkembangnya zaman, maka teknologi yang dikembangkan akan semakin canggih. Contohnya seperti pada alat Human Artificial Intelligence Arms yang menggunakan sistem AI. Dan yang terakhir, bahan yang kami gunakan pada alat tersebut yaitu dari titanium dan karbon. Hal ini digunakan karena bahan-bahan tersebut sangat ramah lingkungan dan mudah untuk dicari.